jangan sebut nama, soal nanti ada yang ketelapasan. Jokowi anjing kapitalis, jangan salahin kita. Aku udah gini, gue nih nggak ngerti ya, dibilang anak PKI, anak PKI, anak PKI. Ya apa sih sebenarnya PKI itu? Bapakku nggak diadili, tahu-tahu dipenjarakan, disiksa. Aku malah sempat ngelihat bapakku disiksa dengan kakakku yang nomor 2 di Laksusda di Kebayoran Lama. Aku cerita Mbak Mega, Mbak, saya penasaran gang bukti Laksusda kok udah nggak ada. Ya iya nih, barang bukti udah dihilangkan. Dan di situ aku lihat bapakku digantung, keluar darah dari telinga, dari mulut, itu kepalanya ditendangi pakai spatulas. Jadi sampai sekarang gue kalau lihat spatulas tuh, sebel banget. Makanya kalau lihat si Prabowo, nggak ada gitu ya kan. Ya kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Nah, tidak ada kebebasan pers, dulu pers dibelenggu itu. Ripka Ciptaning menghujat Presiden Joko Widodo. Bahkan tukang kayu itu dikatakan tidak akan bisa maju sebagai presiden bila tidak ada reformasi, bila tidak ada kuda tuli. Dan begitu sangat kejinya menjelek-jelekan Presiden Jokowi dan dikatakan Presiden Jokowi kurang ngajar. Tentu saja anak PKI ini dihujat oleh warga. Dan langsung PDIP kena batunya dikarenakan warga langsung mengungkit kembali dan menagih rancangan undang-undang perampasan aset untuk segera disahkan. Mau dia. Partai PDIP ini partai apa sih? Kok bisa mulutnya tuh tidak bisa dijaga gitu loh. Hanya bisa menyindir, menghina, bahkan mempermalukan orang lain. Tak habis pikir deh. Emang partai ini selama ini sudah berkontribusi besar apa untuk negara ini? Sampai dia bisa berkata seperti itu, jahat banget mulutnya. Dilihat oleh publik loh ibu, ucapan ibu itu menghina Pak Jokowi. Tak habis pikir dengan Ibu Rika Ciptaning ini. Ibu tuh sadar partai PDIP itu penguasa bu sekarang tuh. Seharusnya rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan lah oleh partai kalian. Apakah kalian takut rancangan undang-undang perampasan aset disahkan? Takut ini nanti kalian terungkap kasus korupsinya. Takut ini nanti kalian ditangkap atas kasus korupsi dan aset kalian bakal disita oleh negara. Ya harus terimalah bu. Itulah konsekuensi atas perbuatan yang kalian lakukan. Kalian semakin terlihat buahnya, bahwa buah kalian itu jelek. Sampai mau menghina dan merendahkan orang lain termasuk Pak Jokowi. Habis pikir deh. Bisa jadi rakyat Indonesia bakalan ibu hina-hina juga. Beginilah definisi partai bakalan nyungsep di pilkada serentak. Saya yakin itu. Kurang ajar emang ada. Masa kita bilang nggak aku nggak. Lebih kurang ajar mana ketika ada RUU perampasan aset tindak pidana korupsi yang sampai saat ini tidak disahkan oleh Ketua DPR RI dari fraksi PDIP. Lebih kurang ajar mana? Apa karena Pak Jokowi lebih memihak, lebih membela kepada masyarakat kecil, lebih membela kepada kemajuan bangsa dan negara, sehingga sehina itukah Pak Jokowi di mata kalian, wahai kader-kader PDIP? Jangan sebut nama, soal nanti ada yang ketelapasan. Jokowi anjing kapitalis, jangan salahin kita. Di balik itu juga karena kasus 27 Juli ini terjadi reformasi. Ya, kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Oh, dulu karena kasus 27 Juli itu ada kebebasan pers. Cabut di fungsi ABRI. Sekarang di fungsi ABRI mau dikembalikan lagi. Ya kita udah gregetan banget ya. Emang si Jokowi kurang ajar emang ada. Nggak apa-apa emang Jokowi udah lupa. Salah minum obat apa bagaimana ya. 10 tahun kau menjunjung tinggi Jokowi. Ketika kau sekarang hari ini kalah, kau berusaha menjelekkan. Kau yang kurang makan obat, paham kau? Saya nggak terima Jokowi kau jelekkan, paham kau? Tapi hari ini kaulah yang jelek. Partai kaulah yang paling jelek. Kenapa kau mesti panik? Kenapa kalian panik? Buktinya Jokowi besar karena kalian. Kenapa panik? Kenapa kalah di Pilpres? Hah?
Kenapa 2019-2014 kalian dukung Jokowi menang? Sekarang kalian dukung Ganjar. Jokowi dukung Prabowo, kenapa menang? Hah? Kau jadikan reformasi sebagai alat engkau menghina Jokowi. Hei, Bro Bambu, bangun kau. Siapa presiden yang tidak menjunjung anaknya, yang tidak menjunjung keluarganya? Hah? Bicara kau semakin kesini, semakin kesana, blunder kau semua. Biar tahu, kita lihat di pilkada bagaimana partai kau bisa kau dukung, kau menangkan di setiap daerah. Paham kau? Sombong amat bicaranya, Bu. Kalau tidak ada reformasi, Jokowi anak si tukang kayu tidak akan menjadi presiden. Bu, Jokowi menjadi presiden adalah takdir dari Tuhan. Allah yang mentakdirkan Bapak Jokowi menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Lebih mulia anak seorang tukang kayu daripada anak PKI. Jokowi dipilih menjadi presiden oleh rakyat Indonesia, bukan dengan menggulingkan presiden sebelumnya. Harusnya Anda berkaca diri, kenapa Ganjar Mahfud di Pilpres kemarin cuma mendapatkan 16% suara? Karena kesombongan dari kader-kader Banteng. Ingat, Bu, ya, Banteng menjadi lebih besar karena Jokowi. Dan Banteng tumbang juga karena rakyat Indonesia yang mencintai Bapak Jokowi, bukan mencintai Banteng. Masih mendingan anak tukang kayu jadi presiden 2 periode dipilih rakyat. Lalu anak PKI, udah jelas turunan PKI, kau sekarang peteng-teng. Karena orde baru sudah nggak ada. Coba di zaman Soeharto udah dikarungin kau, asu kau nih, mang otak babi kau nih. Perempuan lonte kau itu. Bu Ripka Ciptaning, kader PDIP, menyindir dan menghina Pak Jokowi. Hati-hati, tadi Bung Wilson bilang, ini neo Orba. Sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Padahal Pak Hasto udah wanti-wanti, jangan sebut nama. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama. Soal nanti ada yang ketelapasan. Jokowi kapitalis, jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Aduh, Bu Ripka Ciptaning, anggota DPR sekaligus kader PDIP, ketua DPP PDIP lagi, ya, dan sejumlah kader-kader PDIP, kok nggak move on gitu? Kayaknya masih ada luka mendalam, masih ada rasa kesal dengan Presiden Jokowi kita tercinta, ya. Sampai bilang, mari kita lawan Pak Jokowi. Ngapain Pak Presiden kita tercinta dilawan, ngapain? Hah? Yang dilawan itu bandit dilawan, penjahat, siapa lagi? Orang yang jahat, koruptor itu dilawan. Ya, kalau Presiden Jokowi yang memperjuangkan saham Freeport sampai kita sekarang menguasai, ya kan, memperjuangkan tanah Papua, sangat peduli dengan tanah Papua. Terus juga Presiden Jokowi sangat peduli terhadap infrastruktur Indonesia. Sekarang Indonesia disegani di dunia, itu semua karena Pak Jokowi. Kok kita lawan gitu loh, Bu Ripka? Maksudnya apa ini? Dan yang saya dengar kawan-kawan, Bu Ripka Ciptaning ini tidak lolos lagi di pemilu tahun 2024 kemarin. Berarti sebentar lagi Bu Ripka ini tidak menjadi anggota DPR lagi. Ya, dan saya nggak heran karena apa ya, kalimat-kalimatnya pun sepertinya memecah gitu, tidak menjaga kesejukan di masyarakat. Contohnya dia bilang Pak Jokowi lupa minum obat. Terus dia bilang Pak Jokowi suruh ketemu dia agar normal kembali. Emang selama ini Pak Presiden Jokowi kita tidak normal gitu? Gitu Bu Ripka? Hah? Ya kan? Dan juga katanya ada titik-titik kapitalis dan segala macam lah tadi. Aduh, itu menurut saya kata-kata kalimat-kalimat yang tidak perlu gitu loh. Harusnya sebagai anggota DPR, pejabat negara harusnya bisa menjaga kesejukan yang ada di masyarakat, menjaga masyarakat tetap adem ayem, kan begitu. Apalagi sebentar lagi pilkada. Aduh, gimana menurut kalian kawan-kawan? Apakah menurut kalian Bu Ripka Ciptaning ini sudah benar? Apa aku yang benar? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih.